Siksaan. Ounu Chen. Ratu. Yang Mulia akan meninggalkan istana. Jangan membuat segalanya terlalu rumit. Ya. Sekarang Anda bersedia merekrut. Betapa jalangnya menikahiku. Ratu wanita ini sangat tidak tahu menghargai pujian. Mengapa Anda tidak mengirimnya pergi ke sini? Anda bilang, jika wanita ini mati, apa yang akan terjadi pada Yang Mulia? Ratu hanya seorang bakat. Seberapa besar badai yang bisa ditimbulkannya? Selama Anda seorang guru, masih setia pada dinasti Tang. Apa yang bisa dikatakan Yang Mulia? Ada benarnya juga. Ratu tidak baik. Apa sopan santun dari panik? Katakan pada ibumu perlahan. Apa masalahnya? Laporkan pada Ratu. Yang Mulia sudah tahu tentang pembunuhan Seng Jiu. Sekarang sedang menuju ke kuil. Yang Mulia sudah datang. Bagaimana bisa begitu cepat? Chunying menyambutku. Ya segera ambilkan buku untukku. Yunak Chen kamu masak di sini. Ya. Cepat. Hampir bersih. Cepatlah. Lihat Yang Mulia. Sembuh sekarang. Terima kasih Yang Mulia. Saya dengar Anda punya tersangka yang membunuh Zheng Wanyan. Saya ingin bertemu. Yang Mulia beritanya begitu cepat. Selir sedang menginterogasi pria itu. Yang Mulia ke kepala istana. Hasilnya akan segera tersedia. Saya bilang saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yang Mulia. Yang Mulia dengarkan penjelasan Selir. Yang Mulia. Ai Fei selalu lembut dan berbudi luhur. Tapi seorang yang berbakat, mungkin tidak akan dihukum. Apa yang dikatakan Yang Mulia? Gadis ini yang lemah. Saya ingin bertanya padanya beberapa pertanyaan. Dia tiba-tiba pingsan. Bagaimana bisa digunakan? Yang Mulia, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa memeriksa tubuh dan kulitnya. Lihat apakah ada bekas luka. Anda bersikeras. Saya tentu percaya pada selir saya. Terima kasih atas kepercayaan Anda Yang Mulia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan selir untuk menyelidiki kasus ini sebelum ada hasil? Ini akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 jam. Sebenarnya Selir tidak yakin. Saya percaya pada kemampuan selir saya. Saya hanya tidak ingin Anda khawatir. Jadi biarlah. Biarkan Dai King dari kuil Dali menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Bagikan kekhawatiran Anda untuk selir Anda. Ratu begitu melihat. Yang Mulia tidak peduli dengan hidup atau mati Wurui. Mengapa kita tidak mengantarnya? Ini juga mengurangi kekhawatiran besar. Bodoh? Tidakkah kamu mengerti? Baru saja kalimat di layar Yang Mulia merawat istana ini. Sebenarnya itu untuk mundur. Untuk menyelamatkan Wurui. Apa yang dimaksud Ratu adalah
Setelah beberapa saat dia di Li Wurui akan dibebaskan. Adapun bagaimana Daiking akan meninjau Wurui selanjutnya, hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan istana ini lagi. Ya, Laporkan ke Ratu. Selir Shu di sini untuk meminta bertemu Selir Yang Shu. Apa yang dilakukan Ratu di sini? Bukankah dia sakit? Yang Changshi di bawah Selir Yang Shu. Bawa seseorang untuk mengelilingi kamar Zheng Wanyan. Katakan APA. Untuk melindungi bukti. Ternyata Yang Mulia diundang oleh kakak Selir Shu. Kalau begitu, saya harus lebih sering melihatnya. Saya ingin melihatnya selalu lembut. Apa yang bisa kamu lakukan? Sampai jumpa kakak. Kakak dibebaskan. Terima kasih kakak. Adikku sedang tidak sehat. Jarang keluar dari istana. Mengapa kamu tertarik datang padaku? Kecuali ada keadaan darurat. Adikku juga tidak akan datang mengganggumu. Kalau begitu jangan bertele-tele. Langsung saja ke intinya. Sang kakak langsung bicara. Adik, ku dengar tersangka dalam kasus keracunan Zheng Wanyan sudah ditangkap. Wurui sedang disiksa di ruang dalam. Benarkah? Tepat sekali. Wurui diperintahkan untuk diadili olehku, tapi tidak ada penyiksaan. Bagaimana aku harus menanganinya? Apakah kakak merasa ada yang salah? Tentu saja tidak masalah jika kakak ingin mengadilinya. Zheng Wanyan adalah putri pejabat tingkat 2. Tentu saja tidak bisa mati tanpa alasan. Tapi ayah Wurui adalah pahlawan dinasti Tang. British Lord yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Kamu adalah orang yang punya status. Kurasa kamu tidak seharusnya dipaksa untuk mengaku. Karena ini melibatkan keracunan dan pembunuhan. Seharusnya diserahkan ke Dali Temple untuk diadili. Agak tidak pantas untuk menanganinya secara pribadi di halaman belakang bukan. Sudah kukatakan padamu. Tidak ada penyiksaan. Jika kakak tidak percaya, kamu bisa melihat apakah ada bekas luka di tubuh Wurui. Palazzo. Aku memang mendengar bahwa nama ibunya juga Yang. Kakak buru-buru datang untuk membelanya. Seharusnya tidak tercemar oleh hubungan keluarga bukan? Kakak kamu salah mengatakan itu. Wurui dan aku tidak ada hubungan keluarga. Kamu dan aku sudah bersama di istana selama lebih dari 10 tahun. Saudari? Siapa yang dekat, siapa yang jauh? Apa aku tidak bisa membedakannya? Kakak pikirkan baik-baik. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah bersaing denganmu untuk mendapatkan perhatian. Kamu tidak ingin mendapatkan perhatian. Orang-orang di sekitarmu mungkin juga tidak ingin mendapatkan perhatian. Putra Muliku mungkin juga tidak ingin mendapatkan perhatian. Mengapa kamu mengatakan, maka Wurui pasti tidak bersalah? Kalau begitu kakak kamu sudah lama menginterogasinya. Ada bukti yang kuat. Apakah kau benar-benar putri dari dinasti sebelumnya? Tidak ada pembicaraan di hari biasa. Like kau, member Kemulat Emesensiap kau akan berharga. Ya? Aku tidak mencoba apa-apa sekarang. Tapi coba lagi. Mungkin akan dicoba. Karena kakakku bersikeras untuk pergi sendiri. Kakak pamit dulu. Mengapa kau bersikap sombong denganku? Siapa yang mengundang Yang Mulia? Bukan aku tidak tahu. Aku akan membiarkan orang pergi. Tapi demi Yang Mulia, ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Hei, aku pikir aku sangat mampu. Junying. Yang Mulia, apa perintahmu? Lepaskan Wurui. Terima kasih, kakak. Mengapa kau bersikap sopan padaku? Kali ini berkat perawatan Selir Shu. Lihat apa yang mereka lakukan padamu. Bagaimana orang lain menyakitiku? Aku tidak peduli.
Tapi aku tidak menyangka. Yang Mulia sama sekali tidak peduli dengan hidupku. Mungkin Yang Mulia memiliki jalan terakhir. Apa alasannya? Hanya tidak peduli. Rui, kau mau kemana? Apakah kau masih harus pergi ke Chengqing Hall? Oh sayang, jangan pergi ke Chengqing Hall untuk menyalin kitab hari ini. Kembali ke Talent Palace bersamaku untuk beristirahat. Kakak, aku mau satu. Diam sebentar. Ada banyak yang perlu kupikirkan sendiri. Angan-angan, Kau pulang dulu. angan-angan. Jaga kakakku. Yang Mulia kemana dia bisa pergi? Aku. Bagaimana aku tahu? Selain itu di istana yang dalam ini, ada banyak wanita yang tidak memiliki kesempatan untuk melihat Yang Mulia. Semuanya hidup dan baik-baik saja. Anda harus tenang. Kata-kata sopan, jangan terlalu sedih. Mungkin setelah beberapa saat, keadaan akan berubah. Apa yang dikatakan kakak saya adalah Wan Yan akhirnya mengerti. Alangkah baiknya jika Anda bisa memahaminya. Selama Anda bisa tenang, saya merasa lega. Kakak, apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan dari pendekar itu? Saya masih terlalu bodoh. Saya benar-benar percaya akan ada orang baik di hari esok. Saya ingin menemui Selirde. Memohon bantuan kepada permaisuri dengan sopan. Apa yang salah dengan anak ini? Bangun. Silakan bangun. Silakan duduk dengan sopan. Permaisuri baru saja datang. Yang Mulia belum pernah menyuruh saya tidur. Memohon untuk menemui permaisuri dengan sopan. Saya ingin permaisuri membimbing saya. Bagaimana menghadapi mereka yang bersaing dengan saya? Penjahat yang membuat keributan di belakang. Dengan penjahat maksud Anda Wu Rui. Setelah lama berbicara dengan Yang Mulia di malam hari, keesokan harinya Yang Mulia berhenti menyatakan bela diri. Masuk ke aula mana? Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Saya ingin dia mati tidak? Di harem ini, wanita yang bersaing dengan Anda tiba-tiba meninggal. Anda adalah yang paling dicurigai. Saya tidak bisa menjamin konsekuensi dari ini. Selain itu semuanya hanya dugaan Anda saat ini. Jika dia tidak bersalah, mengapa dia berbohong kepada saya? Wanita ini tidak disingkirkan. Posisi euforia di istana dalam bahaya. Jadi saya dengan sopan ingin meminta permaisuri untuk memenuhinya. Jika saya membuat perbedaan di harem, saya tidak akan pernah lupa mengatakan banyak kata baik di depan Yang Mulia, agar Raja Qi bisa kembali ke Chang'an lebih awal. Kembali kepada permaisuri. Permaisuri. Oh. Saya mengetahuinya. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Biarkan aku memikirkannya. Kamu boleh pergi. Lalu ucapkan terima kasih kepada permaisuri dengan sopan.
Permaisuri, apakah kamu benar-benar berencana membantu Zheng Jiu menghadapi Wu Rui? Kirimkan formasi harimau Mandarin Duku padanya. Beritahu dia cara menggunakannya. Bakat Marshal Wenyang. Ini dia. Zheng Jiu meminta pelayan untuk membawakanmu beberapa camilan. Wan Yan benar-benar memiliki hati. Tolong bantu aku berterima kasih padanya. Zheng Jiu juga berkata, dia ingin mengundang pria berbakat itu ke kamarnya besok. Ada sesuatu yang penting untuk dibahas. Panci ini adalah panci kota Mandarinda. Mulut panci terbagi menjadi 2 Mandarinda. Pingsuri mengalir keluar dari Yundao. Sama seperti kendi lainnya. Tapi saat kamu menuangkan anggur, putar perlahan mutiara ini. Anggur akan mengalir keluar dari saluran bibit. Pil racun yang Dao Uci. Dan anggur yang kamu tuangkan adalah racun. Racun tidak akan menyerah sampai 3 hari kemudian. Mati berat. Tampaknya Permaisuri masih bersedia membiarkan aku mencoba. Permaisuri berkata, dia tahu, sekarang posisi Jiu di istana seperti berjalan di atas es tipis. Karena Tuan Zheng mempercayakanmu kepada Permaisuri. Permaisuri dan Jiu sama-sama makmur. Rugi untuk semua. Yang Mulia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hanya, aku tidak tahu bagaimana Wu Rui berencana menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Dia akan datang ke kamarku nanti. Permaisuri juga berkata, biarkan kamu melanjutkan dengan hati-hati. Ini adalah taruhan. Jika kamu memenangkan taruhan, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Tapi kalah taruhan berarti nasib buruk. Bahkan akan melibatkan 2 keluarga yang diundang ke kuil. Untuk melapor kepada Permaisuri, aku Zheng Wanyan pasti akan menanggung apa yang aku lakukan. Aku tidak akan pernah melibatkan Permaisuri. Sopan. Kakak Wu, Lihat aku membawakan kembali semua gaunmu. yuk mari kita keluar. Tutup pintunya, ya? Sungguh sulit bagi kakak Wu. Duduklah, kenapa kamu jadi sopan? Bagaimanapun begitu aku pergi ke biro perubahan, mereka sudah menyetrika bajunya. Aku lihat itu milikmu. Aku akan mengembalikannya padamu sekalian. Budak-budak pensiun. Kakak kelima, terima kasih. Minumlah anggur dulu. Aneh untuk dikatakan, bagaimanapun di istana ini, seperti kamu dan kakak Su pada pandangan pertama. Kakak Wu, silakan datang. Hei, dengan sopan. Kamu memanggilku? Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kudengar kakak Wu cukup pandai menari. Jika ada kesempatan, aku juga ingin meminta kakak untuk mengajariku. Apakah Raja Laling baik-baik saja masuk ke formasi? Tentu saja. Tapi bagaimana dengan tarian ini? Tapi itu juga kesedihanku. Kakak juga pasti punya hal yang menyedihkan. Pertama kali aku bertemu dengan Yang Mulia, itu adalah tariannya. Aku hampir dipenggal karena tarian ini. Bisakah kamu bilang kamu tidak sedih? Maka aku akan iri pada kakak.
Jika Yang Mulia membunuhmu, aku akan mengingatmu untuk itu. Tapi aku di hatinya sekarang sudah menjadi orang mati. Jangan bilang begitu dengan sopan, sangat frustasi. Sebenarnya aku sudah memberitahumu, banyak hal memiliki dua sisi. Itulah yang selalu aku coba yakinkan pada diriku sendiri. Kamu punya banyak cermin di rumahmu. Kenapa semuanya ditutupi? Karena aku benci bercermin. Kenapa begitu? Aku dilatih sejak usia 10 tahun untuk meniru cucu tertua. Sejak itu, aku bercermin setiap hari. Minta mereka yang pernah melayaninya untuk membimbingku. Bagaimana aku bisa terlihat lebih seperti dia. Tapi nanti, selama aku bercermin, aku berpikir, jika ratu di cermin adalah cucu tertua, lalu siapa aku? Sopan. Apa maksudnya? Maksudmu ada yang melatihmu. Aku seharusnya tidak mengatakan ini. Tapi sekarang tidak masalah. Karena kamu tidak akan memberitahu siapapun. Tentu saja aku tidak akan memberitahu siapapun. Tapi kamu punya begitu banyak rahasia di hatimu. Sungguh berat bagimu. Orang-orang di istana ini iri padaku. Aku iri padamu, tapi siapa yang tahu? Aku tidak punya teman sejak usia 12 tahun. Akhirnya aku bertemu denganmu di istana. Tapi aku harus kalah padamu. Diriku yang negatif. Apa yang kamu katakan dengan sopan? Kamu tidak melakukan kesalahan padaku. Lembutkan wajahmu. Moyan kamu berdarah. Sopan. Sopan. Apa yang terjadi denganmu? Apa masalahmu? Apa yang terjadi denganmu? Sopan. Apa yang terjadi dengan Wenyan? Pergi. Pangeran. Pangeran. Apa masalahmu, Wanyan? Wanyan. Ayo, ayo, ayo. Apa masalahmu? Aku ditipu. Kakak Wu. Pangeran. Pangeran. Maaf Tuan. Pangeran. Ayo, ayo, ayo. Seseorang tolong aku. Permaisuri, lalu mengapa selir Mei tidak ada?
Hei, ini dia. Kakak sudah datang. Mau tunggu lebih lama lagi. Kakak Shufei, bukan kau tidak tahu kondisi tubuh selir Shu? Tidak nyaman untuk memberitahunya pada kesempatan ini. Permaisuri. Permaisuri. Permaisuri, tolong jangan mendekat. Wanita itu meninggal karena keracunan. Tutupi wajahnya. Cepat tutupi dia. Ya? Apakah tersangkanya belum tertangkap? Siapa itu? Itu Wu Rui. Wu Rui. Ya. Salah Yang Mulia. Teraniaya. Rui teraniaya. Permaisuri Rui dan Wanyan adalah saudari. Bagaimana mungkin dia bisa menyakitinya? Dilarang masuk. Ribut sekali. Gaya Cheng Hi, usir mereka semua. Permaisuri teraniaya. Mari kita semua turun. Ya. Salah Yang Mulia. Mengerikan ini teraniaya. Para hadirin silakan kembali. Silakan kembali. Permaisuri teraniaya. Silakan kembali para bangsawan. Kembali. Silakan kembali. Bangsawan berjalan perlahan. Kepala Kasim Chen. Apakah Wu Rui sudah mengaku? Wanita itu bersikeras dia tidak bersalah. Sekarang ditahan di ruang gelap. Kau turun dan tunggu. Ya. Adik. Karena selir yang sedang sakit. Sekarang terserah kita berdua untuk bekerja sama di halaman belakang. Bagaimana menurut saudariku ini harus ditangani? Orang ini sudah mati. Bagaimana jika kalian menemukan pembunuhnya? Aku bilang hanya kau dan aku di sini. Untuk siapa kau bertindak? Kurasa aku sudah bahagia saat ini. Zheng Wanyan meninggal. Wu Rui menjadi satu-satunya. Salah satu tersangka. Baru-baru ini. Apa yang lebih menghibur daripada ini? Kakak. Dari mana kau datang? Aku benar-benar merasa kasihan pada anak ini Wenyan. Ounu Chen. Istana ini merasa Wu Rui cukup mencurigakan. Harus diinterogasi secara detail semalaman. Kuharap besok pagi. Bagaimana Wu Rui melakukan pembunuhan? Mengapa mulai? Kau harus memberiku penjelasan. Budak tidak menghina. Adik. Aku akan menyerahkan ini pada Ounu Chen. Dia bisa menanganinya. Baiklah, sudah larut. Jangan sampai mengganggu Yang Mulia. Bagaimana menurutmu? Kak, tiba-tiba aku merasa sesak di dada. Tidak enak badan. Kakak harus kembali ke Istana Chenxi untuk menemui tabib kerajaan. Biarkan kakak yang menangani masalah ini. Kakak pamit dulu. Pengecut. Aku baru saja mendengar deskripsi dari permaisuri. Aku hanya ingin cepat-cepat sebelum Yang Mulia datang. Menyiksa Wu Rui untuk mengeluarkan pengakuan. Aku ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Musnahkan. Maafkan kelancangan budak tua ini. Bicara lebih banyak. Zheng Wanyan meninggal secara tak terduga. Melihat kerja keras para dewasa sia-sia. Karena selir hanya duduk dan menikmati keuntungan nelayan. Permaisuri. Apakah kau masih berniat untuk beribadah dan membaca kitab suci di sini? Ounu Sang. Kau juga pelayan tua keluarga Yin? Itu juga atas perintah saudaraku dia masuk istana. Aku ingin bertanya padamu.
Saudara saya meminta saya untuk membantu di istana. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Bagaimana saya bisa membantu orang yang sudah mati? Permaisuri, kamu harus membantu orang dewasa menyelidiki kebenaran masalah ini. Pembunuh Zheng Wanyan. Ini sebenarnya untuk kalian berdua. Jangan periksa. Ini Benggong. Permaisuri, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Benggong berkata, Zheng Wanyan dihapus oleh istana ini. Permaisuri kamu, mengapa kamu melakukan ini? Eunuch Zhang, tolong kembali dan beritahu saya. Kakak, kami adalah sisa-sisa negara. Saya beruntung bisa mendapatkan hidup ini kembali. Mengapa repot seperti ini? Saya melakukannya untuk kakak saya. Untuk anak saya. Ini juga untuk keluarga kami. Permaisuri. Halo tempel. Tuh jangan bicara lagi. Istana ini penuh dengan mata-mata orang lain. Jangan datang ke saya lagi belakangan ini. Jangan datang dan beritahu saya apa yang Lord Yin inginkan belakangan ini. Mundur. Bodhisattva. Yang mulia seperti yang Anda harapkan. Sang selir telah melepaskan bakat-bakat bela diri. Rui telah kembali ke istana bakat. Tidak. Dia baru saja pergi ke aula Changqing ditemani oleh Su Chairen. Di hatimu. Apa itu Rui? Semua yang terjadi di Aula Chengqi. Apakah itu hanya mimpi yang dimiliki Rui? Kakak Su. Bagaimana bisa? Yang mulia, yang mulia. Ada siapa? Saya tidak melihat siapa-siapa, ayo pergi. Masuk ke tolong dan cari saya. Tidak peduli siapa, ambil ya.
Apakah kamu lelah? Yongcheng ada di sini, jangan pergi ke dokter kerajaan segera. Patuh. Saatnya untuk semua orang berdiskusi. Saatnya pergi ke Zhengwu Hall. Kamu lihat tanda ligatur di lehernya sangat dalam. Seseorang mencoba membunuhnya. Hamba tua berpikir. Ini seharusnya sangat berkaitan dengan pembunuhan Zheng Jieyu. Dikatakan bahwa Dai Qing dari Dali Temple sedang menyelidiki kasus ini. Adalah seorang jenderal. Ayanro. Tapi apalagi? Suruh seseorang menjaganya. Lebih baik ikuti instruksi dari Talent Office. Sesuatu terjadi tadi malam. Orang lain mungkin tidak tahu. Kamu pasti sangat tahu. Yang mulia, saya memang pernah mendengarnya. Tapi saya pikir Tuan Zheng seharusnya tidak membiarkan putrinya masuk ke istana. Bagaimana perasaanmu tentang ini? Yang mulia, saya pikir bahwa istana dibatasi oleh gerbang Chengtian. Di luar pintu adalah negara. Pintu adalah rumah. Pintu menghadap. Di dalam adalah pengadilan. Sebagai Perdana Menteri negara, berkomitmen pada urusan negara. Tapi ruang sidang adalah urusan keluarga yang mulia. Wei Chen tidak akan berani melampaui batas. Selain itu, sekarang ini banyak orang bilang bahwa menteri kecil memiliki posisi kekuasaan yang tinggi. Tangan terlalu panjang. Dari mana kamu dapat begitu banyak kekhawatiran? Kita tumbuh bersama, memberontak bersama, berjuang untuk dunia bersama. Saya menjadi kaisar. Kakakmu adalah ratu. Kamu bukan hanya Perdana Menteri, tapi keluarga saya. Urusan keluarga apa? Saya bisa percaya kata-katamu. Siapa yang berani menabur perpecahan lagi? Saya akan membuatnya kehilangan kepalanya. Yang mulia. Cinta yang mulia kepada Wei Chen. Wei Chen tidak bisa membalas. Untuk dinasti Tang, Wei Chen bersedia memberikan yang terbaik. Hati dan otak dialisis. Berdirilah. Terima kasih yang mulia. Ceritakan apa yang terjadi. Yang mulia, hamba memang telah mendengar tentang hal ini. Tolong beri hamba beberapa hari yang mulia. Ketika hamba menemukan jawabannya, hamba akan melapor kembali kepada yang mulia. Baik. Karena kamu tidak mau mengatakan. Aku juga tidak akan memaksamu. Tapi kamu ingat. Aku lebih memilih menjaga tubuhku di masa depan. Jangan duduk di pinggir lagi. Wei Chen akan mengingatnya. Yang mulia, Master Zheng Renzi pelayan Zongshu meminta untuk bertemu denganmu. Suruh dia masuk. Patuh. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Putri menteri tua itu mati dengan tidak adil. Minta yang mulia untuk membuat keputusan untuk menteri tua itu. Zheng Qing, jangan khawatir. Aku telah memerintahkan Dai Qing dari kuil Dali untuk masuk ke istana untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Aku akan memberikan penjelasan kepada Zheng Qing. Terima kasih yang mulia. Lihat ini. Tuan lihat. Racun yang sangat dominan. Tuan ada masalah dengan kendi itu. Yang mulia. Racun Zheng Jieyu adalah racun cinta. Diperkenalkan dari gurun utara. Mati netral. Dan artefak beracun itu juga telah diidentifikasi. Itu adalah kendi dari anggur asli. Ini kendinya. Yang mulia, silakan lihat. Kendi ini disebut kendi kota Yuanyang. Corongnya terbagi dua. Salah satunya adalah pil racun tersembunyi. Kendi seperti pink suri ini tidak berbeda dengan kendi anggur biasa. Tapi cukup putar pemicunya. Minuman akan mengalir keluar dari pil racun.
menjadi senjata untuk meracuni. Kendi ini milik rumah Zheng Jieyu. Pelayan yang kembali ke Yang Mulia untuk membersihkan kamar telah mengonfirmasinya. Beberapa hari yang lalu, kendi ini ada di rumah Zheng Jieyu. Itu yang kamu katakan. Sepertinya Zheng Wanyan ingin meracuni Rui. Kembali kepada Yang Mulia ini adalah penjelasan yang paling masuk akal saat ini. Tapi ada yang aneh di sini. Mekanisme pot ini ternyata terbalik. Apa yang mengalir dari dataran adalah anggur beracun. Tapi setelah membalik mekanismenya, justru minuman tidak beracun yang mengalir keluar. Wei Chen berspekulasi. Jika bukan karena keberuntungan Zheng Wanyan, sayang sekali saya mendapatkan produk cacat. Itu sebabnya hal seperti ini umumnya tidak salah. Lebih mungkin belalang menangkap jangkrik. Buryung kuning di belakang. Seseorang telah mengutak-atik mekanisme ini. Siapa kamu? Apakah ini eufemisme? Atau ratu cucu tertua? Dengan sopan. Dengan sopan. Dengan sopan. Jangan pergi. Jangan pergi. Rui, kamu akhirnya bangun, Kakak Su. Kakak Su. Di mana ini? Di sini. Ini adalah kuil mana? Ini adalah kamar tidur Yang Mulia. Saya juga pertama kali di sini. Jangan khawatir. Kasus ini, sekarang Yang Mulia telah menyerahkannya ke kuil Dali untuk menanganinya. Tidak ada yang bisa menyakitimu sekarang. Ini semua kesalahanku. Jika saya mengikutimu ke aula Chengqing hari itu, ini tidak akan terjadi padamu. Kakak Su. Saya hampir tidak melihatmu kali ini. Jika kamu tidak bekerja keras untukku siang dan malam, saya takut saya sudah lama mati kali ini. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Lalu maaf. Apakah saya menyakitimu? Saya lupa kamu terluka. Kamu lihat orang-orang ini sangat jahat. Menyakitimu seperti ini. Tapi tidak meninggalkan jejak. Mungkin Wei Fei menginterogasi tahanan di halaman belakang sepanjang tahun. Mereka masih memiliki trik-trik kecil ini. Jika tidak pasti sudah dilaporkan sejak lama. Saya melihat Wei Fei ini. Pasti sejak awal sudah berniat memanfaatkan kasus ini. Menyingkirkanmu. Meskipun dia berada di atas. Rui, tapi kamu tidak bisa hanya menunggu dan mati seperti ini. Jika kamu bisa bertemu Yang Mulia malam ini. Pastikan untuk member The Yang Mulia. Bagaimana dia main hakim sendiri di halaman belakang ini? Sudah sampai pada titik yang melampaui hukum. Haruskah kita memikirkan lagi? Aku tahu kamu pasti khawatir dengan apa yang kamu katakan. Yang Mulia sulit untuk memutuskan untukmu, ya? Tapi tidak peduli seberapa sulitnya. Ya, kamu harus mencoba. Kalau tidak, bagaimana kita bisa hidup di harem ini di masa depan? Aku takut itu akan sangat sulit. Ngomong-ngomong, menurut pengamatanku, aku pikir Selirshu, sang permaisuri, tampaknya orang yang baik. Mungkin kita bisa meminta bantuannya. Selirshu. Selirshu tiba.
Selir telah melihat Selir Shu. Aku telah melihat Selir Shu dan permaisuri dibebaskan. Angan-angan, sepertinya kamu berhasil lolos tadi malam. Dengan cara ini istana ini akan sangat senang. Permaisuri berada di istana ini. Rui hanyalah keberadaan yang rendah seperti debu. Tapi aku harus merepotkan permaisuri untuk berlari dan memohon untukku siang dan malam. Dan aku takut aku telah menyinggung Selir karena ini. Permaisuri. Tidak perlu dikatakan dengan sopan. Rui, bagaimana pemulihan tubuhmu? Apakah kamu tertarik untuk pergi berjalan-jalan di Taman Kekaisaran bersamaku? Oke. Permaisuri, Rui diserang dalam perjalanan pulang. Hampir mati. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu bilang, apakah gadis itu akan berbicara omong kosong di tempat yang mulia? Apa yang kamu panikkan? Benar-benar tidak berguna. Aku hanya menanyanya beberapa pertanyaan, lalu membiarkannya kembali ke istana bakat. Seluruh istana Qianxiang bisa bersaksi. Apa bukti yang dia miliki? Hal ini pasti ada hubungannya dengan istana Xianing. Selir Shu ini memperlakukannya dengan caranya sendiri. Sebelumnya aku meremehkannya. Dai King sudah bertemu dengan permaisuri. Bagaimana penyelidikan kasus Tuan Dai? Oh, aku sedang memeriksa. Wei Chen sudah pensiun. Angan-angan saja. Apa rencanamu untuk masa depan? Aku harap Dali Temple bisa mengungkap kematian Zheng Wanyan. Temukan pelakunya. Biar Rui membersihkan namanya. Keinginanmu hanya sebatas ini. Kamu tidak ingin melihat Yang Mulia mengungkap kejahatan sebagai selir. Kamu ingin keadilan. Angan-angan saja. Kenapa begitu? Kamu takut sama Wei Fei? Rui tidak pernah takut dengan kekuatan orang lain. Hanya dari pengamatanku, Wei Fei sudah lama berkuasa di harem. Asal-usul permaisuri Wei, mungkin, juga berasal dari keluarga terhormat yang dihormati istana. Benar sekali. Keluarga Wei punya akar yang dalam. Bahkan anak-anak di kota Chang'an bisa menyanyikan lagu. Dongcheng Webster, Li Tianqisan. Wei Fei adalah kepala selir. Bukan berarti Yang Mulia sangat mencintainya. Tapi kesetiaan keluarga Wei sangat penting bagi Datang. Rui mengerti. Depan istana dan belakang istana, semuanya saling terhubung. Perselisihan di belakang istana sedikit tidak tepat akan menyebabkan kekacauan di istana. Aku tidak punya bukti kuat. Terburu-buru menuduh selir. Bukan mempermalukan dia, tapi mempermalukan Yang Mulia. Apakah hanya dengan kata-kataku? Bisakah Yang Mulia meminta Dali Temple menyelidiki dan menjadi selir? Ternyata kamu rela disalahkan demi Yang Mulia. Permaisuri Rui sudah menghabiskan waktu di istana ini. Juga punya beberapa perasaan. Terkadang kedamaian lebih penting daripada kebenaran. Cukup mengerti saja. Sebenarnya aku datang menemuimu hari ini. Apakah ingin membujukmu atau diam saja? Lebih baik kamu segera melupakan Zheng Wanyan. Hal-hal di istana biasanya sangat rumit. Pada akhirnya itu belum selesai. Aku ingat ketika pertama kali masuk istana sebagai selir. Sama seperti kamu, dia pada waktu itu. Dan seorang gadis kecil yang polos seperti kamu. Mimpiku yang terbesar adalah memiliki anak untuk Yang Mulia. Tapi selama 3 tahun berturut-turut selalu ada keguguran yang tidak bisa dijelaskan. Baru kemudian dia menyadari. Seseorang telah memasukkan bubuk kesturi ke dalam makanannya. Istana digeledah habis-habisan. Tidak menemukan alasannya. Sejak saat itu, dia tidak pernah memiliki anak lagi. Kepribadiannya mulai berubah. Ternyata orang yang dibenci juga punya sisi yang menyedihkan. Aku mengatakan ini padamu hari ini. Bukan perintah, aku tidak memintamu. Aku juga seorang wanita di istana.
Aku hanya orang dari masa lalu. Memberimu beberapa nasihat. Bukan demi selir. Bukan untukku. Tapi untuk Yang Mulia. Pria kami. Tapi sekarang menurutku itu tidak perlu. Jaga dirimu baik-baik. Selir Xieyang menyampaikan salam hormat kepada permaisuri. Bakat bela diri. Yang Mulia, bakat bela diri memerintahkanmu untuk menghadap ke balai pemerintahan. Ya. Permaisuri. Permaisuri Qingxuan benar-benar tidak mengerti bahwa Wurui sudah percaya bahwa Selir Wei mengirim seseorang untuk membunuh. Mengapa tidak langsung mengikuti perintahmu? Laporkan kepada Yang Mulia. Sayang sekali ini kesempatan yang baik. Kali ini istanaku tidak punya harapan bisa menggoyahkan status Selir Wei. Ini hanya sumpah kematian Selirian dan Wurui. Jika aku duduk diam, lambat laun aku akan seperti Selir de Ren Wei. Dia menindas dan memanipulasi. Aku menguji Wurui tadi. Jika dia bisa berdiri dan bersaksi sebagai selir, menambah kebencian Yang Mulia padanya, itu tidak buruk. Tapi apa yang dilakukan gadis ini benar-benar di luar dugaan saya. Mungkin kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan memiliki mata, membiarkannya lolos dari bencana tadi malam. Permaisuri bermaksud mengatakan, jika dia kalah dari Bengong di masa depan, ini bukan bidak catur yang buruk. Qingxuan yang mengerti. Tuan Changsan menanggu Anda di Istana Timur. Seolah-olah ada sesuatu yang dibahas. Jadi ada apa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu obat apa yang dijual paman saya di Labu. Datang dan pergi tidak. Yang Mulia berhati-hati. Pangeran. Tangkap saya. Cepat laporkan kepada Yang Mulia. Tunggu laporkan kembali ke Dugu dulu. Yang Mulia Pangeran ketiga. Ya. Sampai jumpa, Yang Mulia. Menemui Selir. Ham tubuh datar. Wurui. Saya bertanya pagi ini. Mengapa Anda tiba-tiba muncul di Aula Chengqing? Apa yang Anda lakukan di sini? Tahukah Anda siapa yang ingin menyakiti Anda di Aula Chengqing? Apa yang terjadi tadi malam? Saya di sini. Ini hanya kebenaran. Tapi Anda bilang tidak apa-apa. Tadi malam, saya melihat dengan mata kepala sendiri kematian kata-kata lembut. Kemudian ditekan ke dalam ruang dalam pemeriksaan oleh permaisuri. Permaisuri sangat baik kepada saya. Setelah semua pemeriksaan, menempatkan saya kembali di Istana Bakat. Itu saja. Itu saja. Lalu bagaimana Anda muncul di aula klarifikasi? Saya tidak ingat dengan jelas Rui ini.
Saya adalah anak yang sakit-sakitan, gagal jantung dan kekurangan ki sering. Bersalah karena tidak berjiwa. Mungkin saya melihat kematian mendadak Polite dengan mata kepala sendiri tadi malam. Sangat sedih. Kamu jatuh sakit. Tanpa kusadari aku berjalan ke aula klarifikasi. Bekas ikatan di leher ini. Mungkin dari situlah asalnya. Semua yang kau katakan benar. Setiap kalimatnya benar. Yang Mulia. Yang Mulia putra mahkota. Yang Mulia terluka. Di mana lukanya dan di mana orangnya? Yang Mulia telah kembali ke Istana Timur. Dirawat oleh tabib istana. Tangguhkan Wurui ke ruang gelap di dalam ruangan. Hitung kamu. Beritahu semua orang. Tabib istana sudah datang. Tuan Changsun, Tuan Wei, Tuan Fang. Para tuan sudah datang. Apa kata tabib istana? Tabib istana bilang jangan diganggu. Istirahat yang cukup. Ke aula urusan pemerintahan untuk berdiskusi. Apa itu perilaku buruk seumur hidup? Maksudmu kaki pangeran tidak bisa disembuhkan? Yang Mulia tenanglah. Jaga tubuh naga. Yang Mulia tenanglah. Yang Mulia tenanglah. Ini mendesak. Mari kita dengarkan tabib istana bicara tentang luka pangeran. Yang Mulia tenanglah. Sialan bersalah. Chen dan Zhang Tai, serta Wu Tai bersama. Mengkonsultasikan luka pangeran. Dan mengambil obat. Tulangnya hanya. Luka pangeran terlalu parah. Hanya tulang yang patah di mana kuku kuda menginjak tempurung lutut yang patah. Ada puluhan potongan kepala terak. Lanjutkan. Kulit dan otot ini masih bisa sembuh. Hanya tulang ini, baru terhubung. Kau pasti akan mengalami cacat di masa depan. Tabib Yo. Berapa kali kau bilang aku lahir dan mati? Luka besar dan kecil terus-menerus. Beberapa kali kau bilang takut tidak bisa sembuh. Tapi aku sembuh. Dia hidup dan baik-baik saja. Saya adalah pangeran dinasti Tang, bisa terluka atau bahkan mati. Tapi tidak boleh cacat. Yang Mulia, tapi menurut pengamatan menteri, cedera ini sangat serius. Tapak kuda ini hanya 1 inci. Untuk mengatakan kesalahan, semua tabib istana di rumah sakit kekaisaran bersalah karena keterampilan akademis yang buruk. Jika dibuang, tolong hukum mereka bersama. Yang Mulia berpikir, kecelakaan pangeran jatuh dari kuda. Ada 1 orang yang harus dihukum, dan pantas mendapat hukuman berat. Tolong katakan, siapa ini? Menteri yang dihukum berpikir. Pelaku utamanya adalah pangeran sendiri. Bahwa pangeran masih bisa membuat dirinya jatuh dari kuda. Yang Mulia Kuil, Dali telah mengidentifikasi. Dalang pembunuhan ini adalah seorang pedagang. 7 hari yang lalu pangeran mabuk dan mabuk. Mendorong bawahannya Zhang Wenliang untuk melakukan pembunuhan di toko minuman. Tidak sengaja menendang ayah penjual sampai mati. Tapi pangeran melindungi bawahannya. Dia melemparkan uang perak di tempat. Berjalan pergi. Beberapa kali tanpa pintu. Itulah yang membuat orang ini ingin balas dendam. Bagaimana pangeran bisa sewenang-wenang seperti yang Anda katakan? Dia tidak akan pernah berani membiarkan bawahannya bertindak semena-mena. Saya harap Yang Mulia akan mencari tahu.
Fuji. Apa pendapat Anda tentang pangeran? Pangeran mahkota yang mulia dinobatkan pada usia 8 tahun. Sangat cerdas. Keberangkatan yang mulia dari Beijing tahun itu menyerahkan urusan negara kepada pangeran mahkota. Cukup menunjukkan kepercayaan yang mulia pada pangeran. Pangeran selalu bisa mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Berani dan stabil. Tapi bahkan dengan kemampuan Ming Jun, Anda juga perlu memiliki kebajikan untuk memerintah negara. Belakangan ini, pangeran telah menjadi sipil dan militer. Tapi semakin sombong meskipun membaca puisi. Tapi boros meskipun mampu memerintah. Kurang belas kasihan. Jika tidak, bagaimana pangeran sendiri bisa salah lagi dan lagi dalam hal ini? Terlibatlah diri Anda. Wei Chen berpikir, cedera ini. Sebaliknya Yang Mulia Putra Mahkota sendiri yang menanggung sebagian besar tanggung jawab. Wei Chen memohon kepada Yang Mulia untuk menghukum sang pangeran. Menolak semua urusan pemerintahan. Biarkan dia merenung. Yang Mulia Putra Mahkota baru saja terluka. Hukum sekarang, kerusakan fisik dan mental. Saya harap Yang Mulia akan berpikir 2 kali. Yang Mulia juga berpikir begitu. Wei King. Apa pendapat Anda tentang sang pangeran? Wei King. Ya. Yang Mulia, saya mengajukan pertanyaan. Apa pendapat Anda tentang sang pangeran? Yang Mulia, tolong mainkan sesuatu. Saya meminta agar burung beo itu diambil. Saya bertanya kepada Anda tentang sang pangeran jatuh dari kuda. Burung beo, apa yang Anda bicarakan kepada saya? Aula pemerintahan adalah tempat diskusi Yang Mulia dan para menteri penting. Tidak tampak tepat untuk menaruh burung beo. Tidak hanya tidak sedap dipandang. Jika putra mahkota melihatnya. Sebaliknya ada contoh kelucuan. Saya memohon untuk memberikannya kepada selir-selir harem. Kembalikan ketenangan ke aula pemerintahan. Wei King sedang membicarakan sang pangeran jatuh dari kuda. Orang yang paling patut disalahkan adalah saya. Saya tidak berani. Wei Zheng, Anda sangat berani. Elder Kumi. Harus diperbaiki. Sekarang saya khawatir tentang cedera sang pangeran. Tapi dia mengabaikan cedera paling serius pada sang pangeran. Itu adalah karakter dasar dan kebajikannya. Tuduhan Wei King terhadap sang pangeran benar. Dan Wei King mengingatkan saya. Dari mana sang pangeran berasal? Tidak lebih dari ajaran dan contoh untuk raja ayah dan guru. Selama bertahun-tahun, saya sibuk dengan urusan pemerintahan, tapi tidak memperhatikan ucapan dan tindakan sang pangeran. Cedera sang pangeran membutuhkan dokter yang baik. Dan apa yang dia butuhkan lebih? Dia adalah guru yang hebat. Dari hari ini, menunjuk Wei Zheng sebagai putra mahkota. Bantu pangeran dalam membaca dan memerintah negara. Wei Ai King. Aku telah mempercayakan Cengkian padamu. Mengapa kau pikir anakku nakal? Menolak berhenti mengajar. Yang Mulia bercanda. Jika kau seorang pangeran, sang menteri akan melakukan yang terbaik. Membantu pangeran. Melakukan yang terbaik. Mati. Takut akan masa depan. Yang Mulia merasa kasihan pada anaknya. Enggan. Kau terlalu meremehkanku. Aku mengerti prinsip guru yang tegas menghasilkan murid yang hebat. Apapun yang terjadi, kau berani melakukannya. Aku yakin kau tidak akan menyesal. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, Wangda ambil burung beo itu dariku. Hamba tua patuh. Apakah ada yang lain yang ingin kau mainkan? Kalau begitu berhentilah. Wei Chen pamit.